Malam itu, hujan rintik-rintik mengguyur kampus Universitas Wijaya. Angin berdesir lirih, seolah membawa bisikan dari masa lalu yang kelam. Dira, seorang mahasiswa jurusan sastra, sedang berada di perpustakaan. Dia baru saja selesai mengerjakan tugas akhir semester dan memutuskan untuk kembali ke asramanya. Perpustakaan kampus terletak di bangunan tertua di Universitas Wijaya yang dibangun pada era kolonial. Bangunan itu terkenal angker, terutama di kalangan mahasiswa. Banyak cerita misterius yang beredar tentang tempat itu. Konon, ada mahasiswa yang pernah melihat bayangan perempuan di jendela, meski perpustakaan sudah lama tutup. Ada juga yang mendengar suara tangisan di tengah malam. Dira tidak terlalu percaya pada cerita-cerita horor itu. Namun, malam itu ada perasaan tidak nyaman yang mengusik hatinya. Langkah kakinya terasa berat saat melangkah keluar dari perpustakaan. Sepi, hanya suara gemericik air hujan yang terdengar. Jalan setapak menuju asrama terasa lebih panjang dan gelap dari biasanya. Dira mempercepat langkahnya, berusaha menghindari pikiran-pikiran buruk. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu semakin lama semakin dekat. Dia berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya bayangannya sendiri yang terlihat samar di bawah cahaya lampu taman yang redup. Dengan jantung berdebar, Dira kembali melangkah, kali ini lebih cepat. Tapi suara langkah kaki itu kembali terdengar, mengikuti irama langkahnya. Dira merasa panik, dia mulai berlari kecil, berharap segera sampai di asrama. Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin cepat mengejarnya. Ketika hampir sampai di asrama, Dira tersandung sesuatu dan jatuh. Buku-buku yang dia bawa berserakan di tanah. Dengan gemetar, dia mencoba mengumpulkan bukunya kembali. Tapi saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut mata, dia melihat sepasang kaki berbalut kain putih, berdiri tidak jauh darinya. Perlahan, dia mengangkat kepala dan melihat sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih yang kotor dan robek. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Dira. Dira terdiam, tidak bisa bergerak. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar jelas di telinganya. Wanita itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Dira merasa ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ketika wanita itu semakin dekat, Dira merasa dunianya berputar. Dengan sisa-sisa keberaniannya, dia menutup mata dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ketika dia membuka mata, sosok wanita itu sudah menghilang. Hanya tinggal hujan yang masih turun, dan kesunyian yang mencekam. Dengan napas terengah-engah, Dira berdiri dan berlari menuju asrama, meninggalkan buku-bukunya yang tercecer. Sesampainya di asrama, Dira langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan wanita itu masih menghantui pikirannya. Siapa dia?
Dan apa yang sebenarnya terjadi di kampus ini? Keesokan harinya, Dira berusaha melupakan kejadian malam itu. Dia berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, perasaan tidak nyaman itu masih ada. Dia memutuskan untuk tidak bercerita kepada siapapun, takut dianggap gila. Hari-hari berlalu, Dira semakin sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Dia sering pulang larut malam dari perpustakaan, tapi selalu memastikan ada teman yang menemani. Dia tidak mau mengalami kejadian yang sama lagi. Suatu malam, Dira harus menyelesaikan tugas kelompok di perpustakaan. Bersama 3 temannya, Rina, Budi, dan Andi, mereka bekerja hingga larut malam. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, perpustakaan mulai sepi. Hanya tinggal mereka berempat di ruangan itu. Rina yang sejak tadi terlihat gelisah, tiba-tiba berkata, "Aku dengar cerita, katanya ada hantu perempuan di sini. Kalian pernah dengar juga enggak?" Budi dan Andi hanya tertawa kecil. "Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru," kata Budi. "Gak usah dipikirin, Rina." Tapi Dira yang mendengar cerita itu merasa bulu kuduknya meremang. Dia teringat kejadian malam itu. "Kalian jangan bercanda soal begituan deh," katanya dengan nada serius. Tiba-tiba, lampu di perpustakaan berkedip-kedip. Semua terdiam, memandang sekeliling dengan cemas. Kenapa nih?" tanya Andi, mencoba bersikap tenang meski wajahnya terlihat tegang. Rina meraih tangan Dira. "Aku takut, Dir," bisiknya. Dira mencoba menenangkan Rina, tapi dalam hatinya dia juga merasa takut. Suasana menjadi semakin mencekam saat pintu perpustakaan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa itu?" teriak Budi, mencoba memberanikan diri. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mengisi ruangan. Mereka saling memandang, berusaha mencari jawaban. Dira merasa ada yang tidak beres. "Ayo kita keluar dari sini," ajaknya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, mereka mendengar suara tangisan dari ujung ruangan. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah berasal dari seorang wanita yang sangat menderita. Rina menutup telinganya, mencoba menghalau suara itu. "Tolong, aku nggak kuat," katanya dengan suara bergetar. Dira merasa harus melakukan sesuatu. "Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Mungkin ada seseorang yang butuh bantuan." Mereka berjalan perlahan menuju sumber suara. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan mereka. Di sudut ruangan, mereka melihat sesosok bayangan putih yang duduk membelakangi mereka, menangis terisak-isak. Andi memberanikan diri mendekat. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya tangisannya yang semakin keras. Saat Andi mencoba menyentuhnya, bayangan itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong membuat mereka semua terkejut. "Pergi dari sini,"
suara wanita itu terdengar seperti bisikan yang menyeramkan. Kalian tidak akan pernah aman di tempat ini. Mereka semua terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat buku-buku di rak berjatuhan. Lampu-lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan panik, mereka berusaha menemukan jalan keluar. Dira meraih tangan Rina, berlari menuju pintu. Namun, pintu itu terkunci. Mereka terjebak. Dira, tolong aku, suara Rina terdengar semakin putus asa. Dira mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, tapi tidak berhasil. Di tengah kepanikan itu, Dira teringat sesuatu. Dia mengambil kalung salib yang selalu dia pakai dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tolong lindungi kami, doa Dira dengan sungguh-sungguh. Seolah mendengar doa Dira, pintu perpustakaan tiba-tiba terbuka. Mereka berempat berlari keluar, tidak memedulikan apa-apa lagi. Di luar, mereka terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Apa yang barusan terjadi? Tanya Budi dengan wajah pucat. Dira hanya bisa menggeleng. Aku juga nggak tahu. Tapi sepertinya ada yang sangat salah dengan tempat ini. Keesokan harinya, Dira merasa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang kejadian yang mereka alami. Dia mendatangi perpustakaan kampus untuk mencari informasi. Dalam arsip-arsip lama, dia menemukan beberapa artikel yang menceritakan sejarah bangunan tua tersebut. Menurut artikel yang dia baca, bangunan perpustakaan itu dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa pada masa kolonial. Banyak pasien yang mengalami perlakuan tidak manusiawi dan meninggal dengan tragis. Ada satu cerita tentang seorang wanita bernama Maria yang diperlakukan sangat buruk oleh para petugas rumah sakit. Maria akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis di salah satu ruangan di bangunan itu. Dira merasa ngeri membaca cerita itu. Mungkinkah hantu yang mereka lihat adalah Maria? Dan apakah arwahnya masih gentayangan karena dendam yang belum terbalaskan? Dengan tekad yang kuat, Dira memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia mengajak Rina, Budi, dan Andi untuk ikut serta. Meski awalnya mereka ragu, akhirnya mereka setuju. Malam itu mereka kembali ke perpustakaan dengan membawa peralatan yang lebih lengkap, senter, kamera, dan alat perekam suara. Mereka berencana untuk mendokumentasikan semua kejadian yang mereka alami. Ketika mereka memasuki perpustakaan, suasana kembali mencekam. Mereka memutuskan untuk berpencar dan menelusuri setiap sudut ruangan. Dira dan Rina menuju ke lantai atas, sementara Budi dan Andi tetap di lantai bawah. Di lantai atas, Dira menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Pintu itu terlihat sangat tua dan berdebu. Dengan bantuan Rina, dia mencoba membuka pintu tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu itu terbuka. Di dalam ruangan, mereka menemukan berbagai benda yang tampak seperti peralatan medis kuno. Ada tempat tidur dengan tali pengikat,
botol-botol obat, dan foto-foto lama. Salah satu foto menunjukkan seorang wanita dengan wajah yang sangat mirip dengan sosok hantu yang mereka lihat. "Itu Maria," bisik Rina. Dira merasakan getaran aneh. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Saat mereka memeriksa ruangan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu terdengar dari luar ruangan. Dengan cepat, mereka mematikan senter dan bersembunyi di balik tempat tidur. Pintu ruangan terbuka perlahan, dan mereka melihat bayangan seorang wanita masuk. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Dira merasa tubuhnya membeku, tidak berani bergerak. Wanita itu berjalan perlahan menuju tempat tidur. Dia berhenti tepat di depan tempat mereka bersembunyi. Dira bisa merasakan napas dingin wanita itu di tengkuknya. Dengan perlahan, wanita itu membungkuk, seolah mencari sesuatu. Rina menahan napas, berharap wanita itu tidak menyadari keberadaan mereka. Namun, tiba-tiba wanita itu berbicara dengan suara yang serak. Kembalikan padaku." Dira dan Rina saling berpandangan, tidak tahu apa yang dimaksud. Wanita itu terus berbicara dengan suara yang semakin lirih. "Kembalikan apa yang telah diambil dariku." Keesokan harinya, mereka berkumpul di kamar Dira untuk membahas temuan mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang diambil dari Maria, dan itu membuat arwahnya tidak tenang. Mereka harus mencari tahu apa yang diambil dan mengembalikannya. Budi yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata, "Aku punya ide. Bagaimana kalau kita cari tahu lebih banyak tentang Maria dari penduduk sekitar? Mungkin ada yang masih ingat kejadian itu." Mereka setuju dengan ide Budi. Pagi itu juga, mereka pergi ke desa terdekat dan mulai bertanya-tanya. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang mengenal cerita Maria. Kakek itu bercerita bahwa Maria adalah seorang perawat yang baik hati. Namun, dia difitnah oleh salah satu dokter yang iri padanya. Dokter itu mengambil sebuah kalung berharga milik Maria dan menuduhnya mencuri obat-obatan dari rumah sakit. Maria dihukum dan diperlakukan dengan kejam, hingga akhirnya dia bunuh diri. "Kalung itu sangat berharga bagi Maria," kata kakek itu. "Itu warisan dari ibunya. Mungkin arwahnya tidak tenang karena kalung itu belum dikembalikan." Dira merasa ada petunjuk penting dari cerita kakek itu. Mereka memutuskan untuk mencari kalung tersebut. Mereka kembali ke perpustakaan dan memeriksa ruangan tempat mereka menemukan foto Maria. Setelah beberapa saat mencari, Dira menemukan sebuah laci yang terkunci. Dengan hati-hati, dia membuka laci itu dan menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, terdapat kalung emas dengan liontin berbentuk salib. "Ini pasti milik Maria," kata Dira dengan penuh keyakinan. Malam itu, mereka kembali ke perpustakaan dengan membawa kalung tersebut.
Mereka ingin mengembalikannya kepada arwah Maria dan berharap bisa menenangkan jiwanya. Ketika mereka masuk ke dalam perpustakaan, suasana kembali mencekam. Mereka menuju ruangan tempat mereka menemukan foto Maria. Di sana, mereka meletakkan kalung itu di atas meja dan berdoa untuk kedamaian arwah Maria. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan mereka mendengar suara tangisan. Sosok Maria muncul di hadapan mereka, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih tenang. Dia menatap kalung itu dengan mata yang penuh haru. "Terima kasih," suara Maria terdengar lembut. "Kalian telah membebaskan aku." Perlahan, sosok Maria menghilang, dan suasana di perpustakaan kembali tenang. Mereka merasa lega dan percaya bahwa arwah Maria akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dira dan teman-temannya keluar dari perpustakaan dengan perasaan lega. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka dan menyingkap misteri yang menghantui kampus selama ini. Meskipun pengalaman itu menakutkan, mereka merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Malam itu, mereka duduk bersama di taman kampus, menikmati udara malam yang sejuk. Mereka tahu bahwa kampus ini akan selalu memiliki cerita misterius, tapi mereka tidak lagi merasa takut. Mereka telah belajar bahwa keberanian dan persahabatan bisa mengatasi segala ketakutan. Dengan senyum di wajah mereka, mereka kembali ke asrama, siap menghadapi tantangan baru di hari-hari yang akan datang. Dan meski cerita horor kampus ini akan terus beredar, mereka tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari cerita itu, sebagai pahlawan yang berhasil mengungkap kebenaran. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.